Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena astronomi paling indah yang bisa disaksikan manusia tanpa peralatan khusus. Pada tanggal 7-8 September tahun 2025, dunia akan menyaksikan sebuah peristiwa langit langka, gerhana bulan total yang berlangsung cukup lama dan dapat terlihat dari sebagian besar permukaan bumi, termasuk Indonesia. Fenomena ini menjadi kesempatan berharga tidak hanya bagi para astronom, tetapi juga bagi masyarakat umum untuk menikmati salah satu atraksi kosmik yang menakjubkan. Mengapa gerhana bulan terjadi? Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada tepat di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang biasanya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Bayangan bumi terdiri atas dua bagian, penumbra, bayangan samar, dan umbra, bayangan inti yang gelap. Saat bulan hanya melewati penumbra, kita menyebutnya gerhana penumbral. Jika bulan masuk sebagian ke dalam umbra, itu disebut gerhana sebagian. Namun, ketika seluruh bulan sepenuhnya masuk ke umbra, kita mendapatkan gerhana bulan total. Pada momen totalitas, bulan tidak menghilang sama sekali, melainkan tampak kemerahan. Hal ini disebabkan oleh fenomena fisika yang disebut hamburan Rayleigh. Atmosfer bumi menyaring dan membelokkan cahaya matahari, cahaya biru tersebar ke segala arah, sedangkan cahaya merah oranye dengan panjang gelombang lebih panjang justru dibiaskan ke arah bulan. Dengan demikian, bulan memantulkan cahaya merah tembaga yang sering disebut sebagai blood moon. Rangkaian fase gerhana 7-8. Gerhana bulan total kali ini akan berlangsung selama lebih dari 5 jam, dengan totalitas selama 1 jam 22 menit. Berdasarkan data astronomi, berikut fase-fase pentingnya, waktu dalam WIB. Penumbral mulai P1. Tanggal 7 September pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Gerhana sebagian mulai U1. Tanggal 7 September pukul 23.27 waktu Indonesia Barat. Total mulai U2. Tanggal 8 September pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Puncak, maksimum, tanggal 8 September pukul 1.11 waktu Indonesia Barat. Total berakhir, U3. Tanggal 8 September pukul 1.52 waktu Indonesia Barat. Gerhana sebagian berakhir, U4. Tanggal 8 September pukul 2.56 waktu Indonesia Barat. Penumbral berakhir, P4. Tanggal 8 September pukul 3.55 waktu Indonesia Barat. Dengan jadwal ini, pengamat di Indonesia akan bisa menyaksikan gerhana dari awal hingga akhir, sepanjang langit cerah dan bebas awan. Untuk daerah dengan zona waktu berbeda, waktu tersebut bergeser. Di WITA totalitas berlangsung pukul 1.30 sampai pukul 2.52, sedangkan di WIT pada pukul 2.30 sampai pukul 3.52 dini hari. Gerhana bulan total 7-8 September tahun 2025 dapat diamati dari wilayah yang sangat luas. Hampir seluruh penduduk Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan sebagian besar Samudera Pasifik dapat menyaksikannya. Menurut data tim Yandate, lebih dari 85% populasi dunia berkesempatan melihat setidaknya sebagian fase gerhana ini. Untuk Indonesia, posisinya sangat menguntungkan karena seluruh fase gerhana bisa terlihat di langit malam. Dari sudut pandang astronomi, gerhana ini memiliki beberapa parameter menarik. Magnitud umbra, kedalaman bulan masuk ke dalam bayangan inti bumi, mencapai 1,36, yang memastikan bahwa bulan benar-benar tertutup sepenuhnya oleh umbra. Gerhana ini merupakan bagian dari Saros 128, yaitu rangkaian siklus gerhana yang berulang sekitar setiap 18 tahun 11 hari. Totalitas yang cukup lama juga menjadikannya salah satu gerhana bulan yang patut dicatat pada dekade ini. Selain itu, warna bulan saat totalitas dapat memberikan informasi mengenai kondisi atmosfer bumi. Jika atmosfer banyak mengandung partikel debu vulkanik atau polusi, warna bulan bisa lebih gelap atau merah pekat. Sebaliknya, jika atmosfer relatif bersih, bulan cenderung terlihat oranye terang. Bagi pengamat awam, gerhana bulan total memberikan pengalaman visual yang unik. Bulan perlahan berubah dari perak terang menjadi sebagian gelap, kemudian akhirnya tampak merah tembaga saat fase total. Pemandangan ini sering dianggap magis, bahkan dalam sejarah berbagai budaya, gerhana bulan total kerap dikaitkan dengan mitos atau pertanda. Kini, dengan pemahaman ilmiah, kita justru bisa menikmatinya sebagai bukti keteraturan hukum alam semesta. Cara mengamati dengan aman. Berbeda dengan gerhana matahari,
gerhana bulan aman dilihat dengan mata telanjang tanpa alat pelindung khusus. Namun, untuk pengalaman lebih maksimal, penggunaan binokuler atau teleskop kecil dapat memperlihatkan detail permukaan bulan dan gradasi warna merahnya. Bagi penggemar fotografi, tripod dan pengaturan eksposur yang tepat sangat dianjurkan. Saat fase terang, gunakan kecepatan rana singkat, misalnya 1/250 detik, tetapi saat totalitas, bulan akan jauh lebih redup sehingga perlu eksposur lebih lama, 1-2 detik atau lebih, dengan ISO tinggi.